Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya ingin menjelaskan tentang notasi sigma. Jadi ini yang dimaksud dengan sigma. Oke, kalian di SMA dulu sudah mengenal notasi ini. Jadi di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke materi statistika. Karena di dalam statistik itu kita mengolah banyak data, sehingga untuk memudahkannya, data yang diolah itu biasanya kita menggunakan notasi sigma. Ini yang dimaksud dengan notasi sigma. Jadi jika kalian menemukan notasi sigma seperti ini, maka dibaca dengan sigma XI, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N. Oke, untuk notasi sigma, dalam notasi sigma ada penjumlahan. Jadi sigma itu memang penjumlahan ya. Sum kalau di dalam Excel, jadi menjumlahkan. Nah, aturan penjumlahannya ada beberapa. Yang pertama seperti ini, jika kalian menemukan rumus sigma XI ditambah YI ditambah ZI, maka itu artinya bisa kalian uraikan dengan sigma XI ditambah sigma YI ditambah sigma ZI. Ini contohnya misalkan saya punya data X1 7, X2 9, X3 13 dan lain sebagainya. Kemudian ada Y1 1, Y2 5 dan lain sebagainya. Ada Z1 sama dengan 6, Z2 4 dan lain sebagainya. Di sini misal ada pertanyaan, hitunglah sigma XI ditambah YI ditambah ZI di mana I dimulai dari 1 sampai 5. Maka yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan kasus ini, yang pertama kita menghitung satu-satu. Tadi kan di sini ya sigma XI ditambah YI ditambah ZI itu kalau diuraikan menjadi sigma XI ditambah sigma YI ditambah sigma ZI. Maka untuk memudahkan kita pertama cari dulu sigma XI. Di mana XI ya di sini sigma XI berarti menjumlahkan nilai X. Di mana di sini X-nya kan dari 1 sampai 5. Berarti di sini menambahkan 7 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 3 ditambah 11. Maka hasilnya kita dapatkan 43. Berikutnya kita hitung sigma YI-nya. Di sini YI ada 1 ditambah 5 ditambah 17 ditambah 21 ditambah 15 sehingga kita dapatkan nilai 59. Kemudian kita menghitung sigma ZI-nya. ZI, Z1 6 ditambah 4 ditambah 2 dan seterusnya sampai kita dapatkan nilainya 39. Kemudian setelah kita dapatkan masing-masing sigma XI nilainya 43, sigma YI nilainya 59, sigma ZI nilainya 39, baru kita masuk ke rumus ini. Sigma XI ditambah sigma YI ditambah sigma ZI. Maka didapatkan 43 ditambah 59 ditambah 39 maka hasilnya 141. Itu ya cara pengerjaannya. Jadi biar lebih mudah gitu ya. Bisa aja sih kalian menggunakan kalkulator atau Excel silahkan. Hanya saja ini di sini saya ingin menjelaskan penghitungan secara manualnya. Oke, berikutnya aturan penjumlahan yang kedua. Ada sigma K dikali XI, di mana K adalah nilai konstanta, maka nilai K bisa disimpan di depan di sini. Jadi seperti ini, K dikali sigma XI. Jadi kalau ketemu rumus sigma KXI, maka K-nya bisa kita simpan ke depan menjadi K dikali sigma XI. Contohnya, misalkan saya punya nilai XI 7, X2 9, X3 13, dan seterusnya. Maka misalkan ada pertanyaan, hitunglah nilai 3 sigma 3XI. Maka yang harus kalian lakukan, 3-nya disimpan ke depan, kemudian kita cari nilai XI-nya, sigma XI-nya. Di mana XI di sini I-nya dimulai dari 1 sampai 3, berarti X1, X2, X3 kita jumlahkan. 7 ditambah 9 ditambah 13 dikalikan dengan 3. Yang 3 ini yang nilai K tadi, nilai konstanta yang ini. Jadi kita simpan di belakang. Jadi 3 dikali 7 ditambah 9 ditambah 13. Sama dengan 3, ini dijumlahkan hasilnya 29, berarti 3 dikali 29 hasilnya 87.
Oke, untuk itu, contoh kasus kedua, misalkan carilah nilai sigma 2xi ditambah 5yi. Tadi xi, kalau ada ketemu xi ditambah yi, maka bisa diuraikan menjadi sigma xi ditambah sigma yi. Itu ya, ini nih. Jadi sigma xi ditambah sigma yi, kemudian nilai konstantanya 2 dan 5-nya kita taruh di depan. Jadi 2 sigma xi ditambah 5 sigma yi. Kemudian 2-nya disimpan di luar, kita hitung nilai xi-nya, sigma xi-nya, berarti dijumlahkan. Jadi x1 7 ditambah 9 ditambah 13, kemudian ditambah 5. 5 ini nilai konstanta yang ini, 5 yi, 5 disimpan di luar, dikali sigma yi, Y1 1, Y2 5, Y3 17 dijumlahkan, maka didapatkan nilai sigma xi atau penjumlahan dari nilai x sama dengan 29, berarti 2 dikali 29 yaitu 58, kemudian 5 dikali sigma yi, menjumlahkan nilai yi, kita dapat hasil sigma yi adalah 23 dikali 5, 115. Lalu kita jumlahkan 58 ditambah 115, maka kita dapatkan 173. Itu ya. Oke, berikutnya aturan penjumlahan sigma yang ketiga, ada sigma K, di mana K ini adalah nilai konstanta. Sigma K dengan I dimulai dari 1 sampai ke N. Artinya kalian menjumlahkan nilai K sebanyak N kali. Jadi kalau di sini N-nya 3, berarti nilai K-nya dijumlahkan, ditambahkan sebanyak 3 kali. K ditambah K ditambah K. Kalau N-nya 5, berarti nilai K-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali. Atau bisa diringkas juga dengan perkalian, karena kalau dijumlahkan dengan nilai yang sama, berarti kan sama aja dengan dikalikan gitu ya. Jadi kalau ketemu rumus seperti ini, artinya N ini jika sigma K di mana I dimulai dari 1 sampai ke N, maka bisa kalian singkat dengan N dikali K. Contoh, misalkan di sini saya ada nilai N-nya 7, K-nya 13, maka cari nilai sigma K-nya. Maka kalian cukup dengan rumus ini. Sigma K sama sigma K di mana I dimulai dari 1 sampai ke N, maka kalian mendapatkan rumus N dikali K. Tadi N-nya adalah 7, K-nya 13, berarti 7 dikali 13, maka kita dapatkan nilai 91. Oke, untuk kasus lain, misalkan ada seperti ini. Berapa nilai sigma 9, di mana I dimulai dari 1 sampai ke N, sampai ke 11. Maka artinya kita tinggal mengkalikan nilai 9 sebanyak 11 kali. Dijumlahkan nilai 9 sebanyak 11 kali atau 11 dikali 9. Gini ya. Jadi N yang ini nih, kalian tinggal hitung aja. N-nya 11, berarti 11 dikali 9 sama dengan 99. Mudah ya. Jadi notasi sigma itu bukan hal yang sulit gitu ya, tapi memang harus dipahami, karena kalau kalian tidak paham, maka kalian akan mengalami kesulitan pada saat ke materi statistik berikutnya. Oke, berikutnya aturan penjumlahan notasi sigma yang keempat, ada sigma xi dikurangi k kuadrat, di mana i dimulai dari 1 sampai ke n. Maka rumus ini seperti yang kalian pernah pelajari di SMA, mungkin dulu, atau di SMP bahkan mungkin, rumus ini bisa diurai seperti ini. Jadi sigma xi kuadrat dikurangi 2kxi ditambah k kuadrat, di mana i dimulai dari 1 sampai ke n. Dan ini minus tambah itu bisa diuraikan lagi, jadi nantinya bisa sigma xi kuadrat dikurangi sigma 2kxi ditambah sigma k kuadrat, seperti di aturan penjumlahan notasi sigma nomor 1 ya. Jadi kalau kalian lupa, silakan di back kembali. Oke, contohnya misalkan di sini xi-nya 7, x1 7, x2 9, x3 13, kemudian hitunglah nilai sigma xi kurangi 5 kuadrat. Maka nilai ini xi kurangi 5 kuadrat kalian uraikan seperti ini. Jadi
sigma xi kuadrat dikurangi 2 dikali K ini 5, berarti 2 dikali 5 kali xi ditambah 5 kuadrat. Ini ya, K-nya ini nih, yang ini K, ini ganti menjadi 5. Ingat K itu konstanta. Ini ya penyelesaiannya. Jadi xi kuadrat nih sama seperti ini kan. Dikurangi 2 dikali K, K-nya kita dapat angka 5. Berarti 2 dikali 5 dikali xi ditambah 5 kuadrat. Dari mana rumus ini? Dari aturan penjumlahan yang ini. Itu ya. Kemudian di aturan penjumlahan notasi sigma nomor 1 ini bisa dipecah lagi menjadi sigma xi kuadrat kurangi sigma 2 dikali 5 10, maka sigma 10 xi ditambah 5 kuadrat berarti 25. Kita uraikan xi X1-nya 7, di sini XI-nya I-nya sampai 3, berarti kita nilai X1 kuadrat, 7 kuadrat, X2 9, berarti 9 ditambah 9 kuadrat, ditambah 13 kuadrat. Dikurangi yang ini, 10 ya. 10, 10-nya ini konstanta, di aturan penjumlahan notasi sigma, kalau ada ketemu konstanta dikali variabel, maka konstantanya bisa disimpan ke depan. Jadi seperti ini. 10 dikali nilai X-nya dijumlahkan. 7 ditambah 9 ditambah 13. Ditambah ini 25, 25 ini konstanta. Di aturan penjumlahan notasi sigma kalau ada ketemu nilai konstanta seperti ini berarti artinya nilai N yaitu di sini nilainya 3 dikalikan nilai konstantanya. Jadi 3 dikali 25. 7 kuadrat 49, 9 kuadrat kita dapat nilai 81, 13 kuadrat kita dapat nilai 169. Dijumlahkan dapat nilai 299. Kemudian ini 10 dikali 7 ditambah 9 ditambah 13 kita dapat nilai 29 dikali 10 jadi 290. Kemudian 3 dikali 25 kita dapat nilai 75. Berarti di sini disimpan 75, maka dijumlahkan 299 dikurangi 290 yaitu 9 ditambah 75 nilai dapatlah kita nilai 84. Oke, berikutnya masih di aturan penjumlahan yang keempat. Contoh kasus lain misalkan ada hitunglah sigma 2xi dikurangi 3. Ingat tadi xi-nya dikuadratkan, karena ini ada konstantanya, berarti 2-nya juga dikuadratkan. 2xi kuadrat, berarti 2 kuadrat yaitu 4. Ya, ini penyelesaiannya. Kenapa kok jadi 4? Karena nilai xi-nya kan dikuadratkan, berarti konstanta yang 2-nya juga dikuadratkan. Jadi 4 xi kuadrat dikurangi 2 dikali nilai k, k-nya di sini 5. Oh maaf, salah ya. Salah nulis, ini harusnya 3. 2 dikali 3 dikali 2xi, yang ini nilai xi-nya. Ditambah 3 kuadrat, yaitu nilai ini ya. Ini salah ya, bukan 5. Koreksi. Oke, sebentar. Aturan penjumlahan 4. Yang ini harusnya 3 ya. Oke, ini jadi 2 dikali 2 dikali 3 dikali xi ditambah nilai ini, nilai k-nya 3, nilai k-nya berarti 3 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan dipecah lagi menjadi sigma 4xi dikurangi sigma 2 dikali 3 6 dikali 2 12. Sigma 12 xi ditambah 3 dikali 2 yaitu 9. Nilai 4 ini konstanta bisa kita simpan ke depan seperti ini. Jadi 4 dikali nilai xi-nya dikuadratkan. X1 7 berarti 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 13 kuadrat dari nilai ini ya. Dari nilai X1, X2 dan X3. Kurangi 12, ini nilai konstanta, 12 disimpan ke depan. Dikalikan nilai xi-nya dijumlahkan. 7 ditambah 9 ditambah 13. Kemudian ditambah ini sigma 9 karena nilainya konstanta berarti tinggal dikalikan aja nilai N-nya ini yaitu 3 dikali 9.
Sehingga kita dapatkan 7 kuadrat 49, 9 kuadrat kita dapat nilai 81, 13 kuadrat kita dapat nilai 169, dikalikan 4, maka kita dapat nilai 4 dikali 299. Kemudian yang ini 12 dikali 7 ditambah 9 ditambah 13 dapat nilai 29. Jadi 12 dikali 29 ditambah nilai 27 didapat dari 3 dikali 9. Ya. Sehingga kita dapat 4 dikali ini, jumlah ini 299, dikurangi 12 dikali 29 yaitu 348, ditambah nilai ini 27, sehingga didapatkan 1196 dikurangi 348 ditambah 27, kita dapat nilai akhir yaitu 875. Oke ya, silakan dipahami. Jika misalkan kalian ada kendala dalam memahami, silakan kalian ulang-ulang aja video ini sampai kalian bisa memahami. Oke, yang terakhir aturan penjumlahan sigma yang kelima yaitu sigma YI dikurangi A dikurangi BXI, di mana A dan B ini adalah konstanta ya. Jadi kalau biasanya di sebelumnya menggunakan huruf K, kalau di sini saya menggunakan huruf A dan B, sama aja ya. Intinya A dan B ini adalah konstanta. Ini bisa diuraikan menjadi sigma YI dikurangi NA, ini N dikali A, ini karena ini nilai konstanta ya, itu kan sama aja dengan sigma A, di mana sigma A itu sama dengan N dikali A. Lihat lagi aturan penjumlahan notasi sigma yang sebelumnya. Dikurangi B, ini karena konstanta, maka B-nya bisa disimpan ke depan, menjadi B dikali sigma XI. Ini ada contohnya. Misal ada XI, X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 9, dan seterusnya. Ada nilai Y juga, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 3, dan lain sebagainya. Jika ada contoh soal, misalkan hitunglah sigma YI dikurangi 3 dikurangi 2XI. Maka yang pertama kalian uraikan dulu rumusnya menjadi seperti ini. Jadi di sigma YI dikurangi 3 dikali 3, 3 ini didapat dari nilai N ini ya, nilai N-nya kan 3. 3 dikali nilai ini, nilai konstantanya. Jadi N dikali nilai konstanta, kebetulan di sini N dan konstantanya sama, nilainya 3. Jadi 3 dikali 3 dikurangi, ini konstanta yang ini 2 disimpan ke depan. Kemudian XI menjadi sigma tersendiri, jadi 2 kali sigma XI. Hingga kita dapatkan sigma YI berarti kita menjumlahkan nilai Y dari 1 sampai Y3. Di sini ada 1 ditambah 5 ditambah 17. Yang ini ya. Sehingga kita dapatkan nilai 23. Kemudian dikurangi 9. 9 itu dari 3 dikali 3. Dapat nilai 9 dikurangi 2, yang ini 2 dikali sigma XI, berarti nilai X-nya dijumlahkan. Nilai X sebanyak X1 sampai X3 dijumlahkan, 7 ditambah 9 ditambah 13, seperti ini, sehingga kita dapat nilai 29. Lalu kita hitung 23 dikurangi 9 dikurangi 29, sehingga kita dapatkan nilainya yaitu minus 15. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami aturan penjumlahan di dalam penggunaan notasi sigma. Oke, biar kaliannya lebih paham lagi, saya berikan latihan soal. Silakan kalian kerjakan latihan soal ini dan kalian kirimkan jawabannya di Google Drive. Kalian simpan jawabannya di Google Drive, kemudian kalian upload di MyBase. Oke, di sini diketahui nilai X1 13, X2 5, X3 7 dan lain sebagainya. Kemudian ada variabel Y, Y1 8, Y2 12 dan seterusnya. Kemudian ada variabel Z, Z1-nya 1, Z2-nya 6, Z3-nya 14 dan seterusnya. Kemudian yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, berapa nilai dari sigma XI ditambah YI ditambah ZI, di mana I dimulai dari 1 sampai ke 5. Yang kedua, carilah nilai dari sigma 23
di mana I dimulai dari 1 sampai ke 7. Kemudian yang ketiga, ada carilah nilai dari sigma 5YI dikurangi 7 kuadrat, di mana I dimulai dari 1 sampai 3. Ingat ya, diperhatikan nilai N-nya. Walaupun di sini nilai X, Y, dan Z-nya sampai 5, bukan berarti nilai X, Y ini semuanya dimasukkan. Diperhatikan batasannya berapa. Yang pertama ini kan batasannya N-nya 5, ini N-nya 7, ini N-nya 3. Diperhatikan ya. Oke, soal keempat, berapa nilai dari sigma 7ZI, di mana I dimulai dari 1 sampai 3. Dan soal terakhir, yaitu berapa nilai dari sigma YI dikurangi 3 dikurangi 2XI, di mana I dimulai dari 1 sampai 3. Oke, selamat mengerjakan latihan soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Jika ada masalah, jika ada kendala dengan materi ini, silakan kita diskusikan via WA Group atau kalau kalian memungkinkan kita diskusikan melalui Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.